Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, di pembelajaran sejarah kali ini, Mister akan mengajar kepada kalian semua mengenai perkembangan politik dari zaman ke zaman. Aduh, sejarah lagi. Ini mah jam tidurku. Betul banget, saya paling gak suka pelajaran sejarah. But to be honest, saya tertarik dengan topik ini. Kamu doang sih. Bangunin ya kalau gua ketiduran. Nah, pertama-tama Sir akan menjelaskan mengenai politik pada zaman baby boomers. Nah, generasi baby boomers itu lahir pada tahun 1946 hingga tahun 1964. Era ini ditandai dengan adanya pergolakan kontradiksi ideologis yang ingin dimanfaatkan oleh negara-negara yang baru lahir seperti pemberontakan Darul Islam tahun 1949, pemerintahan revolusioner Republik Indonesia, Permesta 1958, Partai Komunis Indonesia tahun 1965, yang dulu berbentuk negara federal multi negara bagian. Salah satunya adalah Republik Indonesia Serikat. Oh, begitu. Berarti generasi baby boomers itu lahir setelah Perang Dunia ya, Sir? Betul sekali Gisel, generasi baby boomers itu generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua dan dampaknya masih akan terasa di tahun-tahun mendatang di semua negara, terutama di antara mereka yang terkena dampak langsung. Wah, kasihan banget ya orang-orang yang hidup di zaman perang. Aku gak bisa bayanginnya. Nah, itu betul banget Aurel. Namun generasi ini memiliki kemauan yang besar untuk mendapatkan panggung politik. Dan juga generasi ini terpengaruh oleh motivasi uang yang nyata. Wah, keren banget ya. Walaupun mereka masih kesusahan, mereka masih sangat lapar untuk terlibat dalam politik. Mungkin itu ya alasannya mereka ingin terlibat dalam politik, uang. Nah, selanjutnya Sar akan menjelaskan mengenai generasi X. Nah, generasi X ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1965 hingga 1976. Wah, orang tuaku lahir pada tahun 1967, berarti mereka generasi X ya, Sir? Nah, betul sekali Aurel, generasi yang terlahir di era ini menyaksikan peralihan kekuasaan dari yang lama ke yang baru. Terjadi perpindahan kekuasaan yang ditandai dengan munculnya gerakan G30 SPKI yang ditandai dengan surat perintah 11 Maret atau yang biasa disebut dengan Super Semar dari Presiden Soekarno kepada Letnan Jenderal Soekarno, Jenderal Soeharto. G30 SPKI bukan itu peristiwa mengancam keutuhan NKRI kah, Pak? Nah, betul sekali nak. Untung aja sampai sekarang NKRI masih tetap utuh. Kalau tidak, bayangkan betapa susahnya kita hidup sekarang jika bergantung pada wilayah-wilayah sendiri. Betul banget, Pak. Mari kita lanjut. Pemerintah Orde Baru menekankan stabilitas nasional untuk kelancaran pembangunan. Nah, pemerintahan konstan dengan gaya otoriter militer. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pedoman kebijakan nasional dan rencana pembangunan 15 tahun sebagai acuan kerja pemerintah. Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sangat dibatasi, dan bahwa hanya 2 partai politik dan 1 kelompok kerja yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Penyelenggaraan pemilihan umum saat ini seolah-olah menerapkan sistem demokrasi. Padahal pada masa Orde Baru hanya Pokja yang boleh memenangkan pemilu, sehingga semua posisi politik strategis hanya dikuasai oleh penguasa yang memenangkan pemilu. Seluruh petugas PNS wajib mengenakan pakaian berwarna kuning dan memakai lambang pohon beringin. Pak, bagaimana dengan reaksi Gen X ini terhadap politik, Pak? Wah, pertanyaan yang sangat bagus, Gisel. Nah, generasi ini memiliki reaksi yang cukup kuat terhadap politik, namun tidak sebanding dengan generasi baby boomers. Mengapa bisa dikatakan demikian rupa? Nah, karena generasi ini terlahir setelah masa-masa Perang Dunia Kedua, sedangkan generasi baby boomers masih terlibat dalam perang tersebut. Oh, begitu. Nah, mari kita lanjut. Saya akan move ke generasi Y yang lahir pada tahun 1997 hingga tahun 1998. Wah, itu. Setahu saya mereka itu sangat idealis sih. Dari politik hingga teknologi yang berkembang, mereka sangat terdorong oleh perkembangan-perkembangan tersebut. Betul banget itu Aurel. Yang menarik dengan generasi ini adalah reaksi mereka yang jauh lebih idealis dibandingkan kedua generasi sebelumnya. Sebagian besar generasi Y digerakkan oleh passion dan segala aktivitas mereka didukung oleh cara-cara modern. Maka dari itu mereka memiliki pijakan yang lebih kuat ketika terlibat di dalam dunia politik. Wah, keren juga nih generasi
Enggak juga sih. Kalau dipikir-pikir, mereka juga ingin yang serba instan sama kayak kita Gen Z. Betul tidak, Sir? Betul banget itu Aurel. Sebelum masuk ke generasi Z, kita selesaikan terlebih dahulu pembahasan generasi Y ya. Era ini merupakan kelanjutan dari kekuasaan Orde Baru. Namun penumpukan tekanan dalam sistem otoriter akhirnya menimbulkan resistensi yang diawali dengan protes individu yang memicu gerakan massa yang dipimpin oleh mahasiswa. Beberapa elemen mahasiswa dan masyarakat dengan kekuatan sebagai simbol atau perwakilan berkumpul untuk berdemonstrasi menuntut pengunduran diri Presiden Soeharto. Generasi yang lahir pada era ini disebut dengan generasi milenial. Istilah generasi Y digunakan dalam editorial di sebuah surat kabar utama AS pada tahun 1993. Generasi ini menggunakan teknologi komunikasi instan seperti email, SMS, dan pesan instan sehingga melahirkan media sosial yang diawali dengan bulletin board system pada tahun 1978. Mahasiswa zaman ini mengerikan juga ya. Makanya kita juga harus waras gitu ya kan. Betul banget tuh Gerard, jangan-jangan nanti kamu seperti salah satu mereka. Hah? Gak mungkin lah. Mari kita masuk ke generasi terakhir, yaitu generasi kalian semua, Gen Z. Wah, menarik banget pasti nih. Nah, era ini disebut dengan era reformasi setelah penggulingan kekuasaan Orde Baru. Era ini ditandai dengan kebebasan berpendapat dan pers. Partai baru bermunculan dan berjumlah sampai puluhan. Media massa mulai dari cetak, radio, dan terutama stasiun televisi bermunculan loh. Setiap orang diberikan ruang untuk mengkritisi pemerintah dan banyak undang-undang dan peraturan pemerintah yang otoriter telah diganti dengan yang lebih demokratis. Misalnya men-tweet di ponsel, menjelajahi web di komputer pribadi, atau mendengarkan musik di headset saat sibuk dengan perangkat. Istilah PHBing sebagian besar terkait dengan dunia virtual dalam apa yang Anda lakukan. Mereka melek teknologi sejak usia dini dan akrab dengan gadget canggih yang secara tidak langsung mempengaruhi kepribadian mereka. Kayak gua banget nih. Ngeri banget lu, Sir. Bisa 11-12 sama gue gitu ya kan? Ya, mau bagaimana lagi nak? Ini kan berdasarkan research. Nah, mari kita lanjut ya. Nah, generasi Z ini juga dianggap sebagai generasi paling terdidik dibanding dengan generasi lainnya. Selain daripada itu, Gen Z memiliki akses terhadap informasi yang lebih luas, namun ada fakta lain yang menyebutkan bahwa hal itu tidak menjamin mereka praktis memiliki kecerdasan dan wawasan terhadap politik. Pada kenyataannya, generasi Z telah membuat politik terasa begitu individual. Dalam hal ini, sebagaimana dijelaskan Nastiti, bahwa konektivitas digital telah mengisolasi mereka dalam ruang politik yang cenderung partisan dan membuat mereka cenderung melihat dunia secara terpolarisasi. Generasi Z cukup terlibat dalam bidang politik. Dapat dilihat dari ketika RUU Omnibus Law, generasi Z bereaksi dan memberikan pendapat mereka melalui sosial media. Tetapi kesadaran politik Gen Z tercipta karena mereka tertarik dalam menggali kehidupan politik bangsa. Generasi Z juga sangat bergantung pada teknologi dan itu hal dapat membuat mereka, Gen Z, rentan terpikat hoax dan berita palsu. Sekian nak pelajaran hari ini. Sir pamit duluan ya. Terima kasih, Sir. Kita semua sedang hidup di zaman alfa, di mana banyak pertengkaran antar negara, alterkasi, dan bahkan perang-perang yang sebenarnya tidak perlu. Tentu tiap generasi akan memiliki reaksi yang berbeda-beda. Namun dapat disimpulkan bahwa semua generasi pasti akan terlibat dalam kondisi-kondisi saat ini. Mereka akan membuka suara mereka serta memberitakan masalah-masalah ini melalui sosial media karena sekarang bahkan generasi X sudah dapat mengetahui cara mempergunakan teknologi dengan baik. Tentu setiap generasi memiliki kepribadian yang berbeda dan itu sudah dibuktikan melalui berbagai macam research. Tetapi tetap satu yang pasti, bahwa dunia saat ini membutuhkan kedamaian dan kami merasa bahwa semua generasi dapat sadar bahwa kedamaian itu penting dan itu tidak terlepas dari WKA. Tuhan menciptakan berbagai macam generasi dan fungsi, pola pikir, serta tujuan yang berbeda-beda. Bahkan hingga adanya alterkasi dan pertengkaran antar generasi. Namun Tuhan tentu tidak memiliki keinginan untuk generasi beralterkasi, namun untuk mencapai suatu kedamaian di antara umat-umatnya. Dan itu hanya dapat diwujudkan melalui kesadaran kepada Tuhan bahwa Dia adalah sumber dari kedamaian dan hanya di dalam Dia kita dapat mendapatkan kedamaian yang sesungguhnya. Maka dari itu kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan generasi-generasi bukan untuk pertengkaran, namun supaya kita sadar akan tujuan kita diciptakan, yaitu memuliakan namanya.